Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Khalifah. Saya dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, jika berbicara tentang Orde Baru, tentunya tidak akan lepas dari sosok fenomenal yaitu Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Beliau adalah salah satu tokoh yang berperan yang melahirkan masa Orde Baru. Nah, seperti apa perkembangan kehidupan politik pada masa ini? Mulai dari sejarah awal berdirinya Orde Baru, keluarnya Super Semar, sampai masa pemerintahan Soeharto 32 tahun di Indonesia. Nah, lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari kondisi politik ekonomi pasca terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 yang menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia pada waktu itu. Nah, kekacauan-kekacauan ini menyebabkan munculnya Tritura, yaitu aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar yang menuntut dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian perombakan kabinet Dwikora dan penurunan harga bahan-bahan pokok. Aksi Tritura ini kemudian berujung pada keluarnya surat pemerintah 11 Maret pada tahun 1966. Tidak terlepas dari keadaan politik pada waktu itu yang memaksa Presiden Soekarno harus mengeluarkan sebuah surat perintah yang memadatkan pelaksanaan penitipan keamanan pada Letnan Jenderal Soeharto yang pada waktu itu sebagai pelaksana tugas harian dalam mengembalikan keamanan ketertiban pasca terjadinya peristiwa G30S 1965. Melalui 3 orang dekatnya, Letnan Jenderal Soeharto kemudian mengutus 3 orang perwira Angkatan Darat untuk menghadap Presiden Soekarno yang pada waktu itu meninggalkan sidang Kabinet Dwikora yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Akibat adanya gerakan dari sejumlah pasukan yang tidak dikenal di sekitar istana yang menurut ajudan Presiden pasukan tersebut tidak ada diketahui identitasnya. Maka berdasarkan masukan dari ajudan presiden tersebut, Presiden Soekarno beserta dengan wakil Perdana Menteri seluruhnya berangkat ke Istana Bogor dan melanjutkan rapat kabinet di Istana Bogor. Sesampainya di Istana Bogor, Presiden Soekarno kemudian menerima 3 perwira Angkatan Darat yang ditugasi oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk menghadap bahwasanya pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto siap melaksanakan tugas dan menerima perintah dari Presiden Soekarno untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban umum pasca terjadinya G30S tahun 1965. Dari hasil pertemuan tersebut, maka lahirlah sebuah surat perintah yang kemudian menjadi mandat bagi Letnan Jenderal Soeharto pada waktu itu untuk melakukan sejumlah tindakan dan kebijakan untuk kembali memulihkan keamanan dan ketertiban umum, terutama kota Jakarta yang pada waktu itu sangat mencekam. Pasca keluarnya Super Semar, Jenderal Soeharto kemudian menyusun sebuah rencana strategis yang berkaitan dengan isi dari Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu yang pertama adalah bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Mengapa ini merupakan rangkaian pertama yang diambil oleh Jenderal Soeharto? Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 25, merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI dan juga larangan bagi setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, Jenderal Soeharto juga melakukan pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, di mana dalam kabinet tersebut terdapat sejumlah menteri yang disinyalir terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Dan kemudian membentuk kabinet baru yaitu Kabinet Ampera Demon, di mana Soeharto menempatkan orang-orang yang dipercaya dalam kabinet tersebut. Maka pada bulan Juni tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS melakukan sidang dan meminta Soekarno untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya atas peristiwa terjadinya G30S 1965. Pidato pertanggungjawaban Presiden yang diberi nama Nawaksara ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Hal ini disebabkan karena dalam isi pidato tersebut, Presiden
terlihat masih mendukung PKI dan tidak terlihat rasa bahwasannya PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, MPRS menolak laporan pertanggungjawaban tersebut, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pemerintahan di mana terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemegang tinggi kekuasaan, sementara Jenderal Soeharto dianggap sebagai pelaksana tugas harian dalam melaksanakan kekuasaan. Melihat kondisi politik Indonesia yang mungkin memanas dan tidak terkendali, ditambah lagi dengan semakin melemahnya karisma Soekarno di mata rakyat Indonesia pada waktu itu, maka Presiden Soekarno dengan lapang dada kemudian meletakkan jabatannya pada tanggal 20 Februari pada tahun 1967 dan menyerahkan mandat presiden kepada Soeharto untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi di dalam tubuh negara Republik Indonesia. Pada bulan Maret 1967, MPRS kemudian melakukan sidang istimewa dan menetapkan TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967, di mana Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden sekaligus pelaksana pemerintahan sampai dilaksanakannya pemilu presiden selanjutnya, yaitu pada tahun 1971. Maka sejak saat itu secara resmi Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, menggantikan Presiden Soekarno, dan secara resmi juga Orde Baru sebagai sebuah sistem tatanan baru dalam pemerintahan dan politik Indonesia, akhir membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana politik pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru dapat kita lihat dari perkembangan politik dalam negeri pada masa pemerintahan Orde Baru yang berkembang dalam negeri dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah PKI atau ajaran komunis atau Marxisme itu dilarang berkembang di Indonesia. Hal ini berdasarkan TAP MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena terjadinya G30S 1965 yang diduga didalangi oleh PKI sebagai motor penggerak di dalamnya. Selain itu juga pemerintahan Orde Baru menganggap bahwasannya ajaran komunis ini tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai norma agama maupun sosial budaya yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu, maka pemerintahan Orde Baru memang sangat keras terhadap ajaran Marxisme dan komunisme, terutama pada simpatisan yang terlibat dalam organisasi tersebut. Kebijakan yang kedua dalam kehidupan politik masa Orde Baru adalah pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik, di mana pada masa ini hanya terdapat 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini merupakan fungsi dari partai-partai yang berhaluan kanan atau berhaluan agama Islam pada waktu itu. Sedangkan PDI merupakan partai fusi dari beberapa partai nasional. Sedangkan Golkar merupakan kumpulan dari luar dari kedua partai sebelumnya. Bisa dikatakan Golkar ini adalah partai baru yang lahir pada masa Orde Baru, yang digunakan sebagai partai pendukung pemerintah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, tercatat terlaksana sebanyak 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir adalah 1997. Pelaksanaan pemilu Golkar muncul sebagai kekuatan politik baru dan selalu menang mutlak dari setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru juga menerapkan kebijakan dual fungsi TNI yang sekarang tidak hanya sebagai alat negara untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman luar,
tapi juga untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat di mana ABRI difungsikan sebagai pengayom dan juga penggerak di dalam kehidupan masyarakat. Maka pada masa ini ABRI benar-benar memiliki peranan ganda sehingga dalam kehidupan masyarakat ABRI betul-betul memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Selain itu juga pemerintah Orde Baru sangat giat dalam kemasyarakatan Pancasila atau pemasyarakatan P4. Kebijakan ini tidak lain dari sebuah usaha Orde Baru untuk mengikis ajaran komunisme dan Marxisme yang sempat berkembang pesat di Indonesia, dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bangsa Indonesia tentang Pancasila. Jika tak di dalam negeri, maka selanjutnya adalah luar negeri. Kehidupan politik Indonesia di luar negeri adalah kebalikan dari masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Jika pada demokrasi dipimpin kita sempat keluar dari keanggotaan PBB, maka pada masa Orde Baru Indonesia kembali menyediakan anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ini merupakan satu jalan bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat pada waktu itu sempat renggang dan terputus. Selain itu, Indonesia juga melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan wilayah Singapura dan Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni dan 11 Agustus 1966. Dan Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1967. Pembukuan hubungan diplomatik ini tak terlepas dari setelah terjadinya peristiwa G30S 1965 di mana Orde Baru menganggap bahwasanya RRT atau Republik Rakyat Tiongkok terlibat dalam masalah tersebut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam hubungan kerjasama regional dan internasional, berusaha untuk memperkuat hubungan-hubungan kerjasama melalui organisasi-organisasi regional maupun internasional, misalnya ASEAN, konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok Pengiriman Misi Garuda melalui organisasi PBB, dan aktif dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Meskipun kebijakan politik Orde Baru membawa dampak yang positif bagi kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu, tapi di sisi lain ternyata kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki dampak yang buruk. Misalnya Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan politik yang diterapkan oleh Soeharto selama dia berkuasa, di mana ia memanfaatkan semua kekuatan politik untuk melanggengkan kekuasaannya dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkannya. Selain itu, dampak kebijakan politik Orde Baru yang paling diingat sampai saat ini adalah sistem pemerintahan yang otoriter ini. Tidak terlepas dari pelaksanaan dui fungsi ABRI, di mana Soeharto mengarahkan kekuatan militernya untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang terdapat di masyarakat dan segera melakukan tindakan apabila terdapat pergerakan yang mencurigakan dan dianggap menantang kebijakan pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan politik Orde Baru yang berkuasa selama hampir 32 tahun ternyata telah menumbuh kembangkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana dalam birokrasi, hubungan kekerabatan, kemudian politik uang dan kerjasama merupakan simbol dari pemerintahan Orde Baru, dan ini menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia menjadi tidak sehat dan banyak para pejabatnya yang tidak proporsional dalam melaksanakan tugasnya dan cenderung untuk berusaha menimbun kekayaan. Bahkan sampai saat ini masih kita lihat dari praktek dari KKN ini masih banyak tumbuh di dalam kehidupan masyarakat kita. Selain itu, yang merupakan dampak dari kebijakan politik Orde Baru adalah Pancasila digunakan sebagai tameng dan legalitas politik. Soeharto memanfaatkan Pancasila sebagai tameng kekurangannya dan menjadikan Pancasila sebagai legalitas politik
dalam melaksanakan kebijakannya. Di sisi lain, berbagai kebijakan Soeharto yang terkesan otoriter ternyata telah mengekang kebebasan bangsa Indonesia untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Selain itu, kebijakan politik Orde Baru terkesan sangat anti terhadap paham-paham sosialisme, Marxis, dan komunis. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tahanan-tahanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana pasca runtuhnya rezim Orde Lama, banyak orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S 1965 dijadikan sebagai tahanan politik dan diasingkan. Bahkan pada masa ini terjadi pengkotak-kotakan masyarakat di mana masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang pro Pancasila dan yang anti Pancasila. Namun mereka yang anti Pancasila ialah yang kehidupannya sangat miris dan menyedihkan, apalagi jika mereka terindikasi terlibat dalam organisasi Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Dan yang terakhir, dampak dari kebijakan politik masa Orde Baru adalah Indonesia lebih condong ke arah negara barat atau kapitalis dan liberalis. Hal ini terbukti nanti pada saat kebijakan ekonomi Indonesia banyak melakukan pinjaman atau hutang-hutang luar negeri ke negara-negara barat, misalnya Amerika, kemudian negara-negara Eropa lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang perkembangan kehidupan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya tentang mentari sejarah, terutama masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.